Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kanavi Pramesti dengan NIM 23515913SP22642. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek untuk PGPB acara keempat, yaitu mengenai activity dan intent. Nah, sebelum saya menjelaskan program aplikasi yang telah saya susun, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari activity dan intent itu. Nah, activity dan intent itu merupakan dua komponen yang berperan dalam mengatur alur dan interaksi dengan pengguna. Fungsi dari activity sebagai unit dasar UI yang menampilkan satu layar atau fungsi tertentu, seperti halaman login, register, homepage, atau pengaturan aplikasi. Nah, sedangkan intent itu merupakan objek yang bertindak sebagai perantara untuk menyampaikan instruksi antar activity yang telah disusun. Nah, intent itu juga untuk pengiriman data antar activity ataupun memulai layanan di latar belakang. Nah, intent itu bisa bersifat eksplisit dan juga implisit. Intent apabila bersifat eksplisit itu dia ditampilkan di dalam kode, source kode, atau implisit di mana dari sistem Android-nya yang memilih aplikasi atau layanan yang sesuai dengan permintaan berdasarkan tipe data ataupun tindakan yang diinginkan oleh programmer itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proyek untuk PGPB. Nah, pada bagian ini itu saya membuat ada XML 4, di mana yang pertama di sini nah, untuk yang pertama itu adalah tampilan dari halaman register. Di halaman register ini terdapat beberapa elemen yang saya gunakan. Yang pertama adalah text view, kemudian edit text. Jadi pada tulisan register ini itu menggunakan text view. Lalu di bagian username, email, phone, dan password itu menggunakan edit text. Nah, selanjutnya di sini tuh ada bagian checkbox. Kemudian untuk kalimat dari by checking the box you agree to our terms and condition itu saya menggunakan text view. Lalu di bagian bawah ini ada button untuk register. Nah, untuk already have an account ini tuh saya menggunakan text view, dan untuk login ini saya juga menggunakan text view. Nah, layout yang saya pilih untuk cara keempat penggunaan register dan login, saya menggunakan layout yang constraint. Nah, karena activity dan intent seperti yang telah saya jelaskan bahwa activity itu bisa berhubungan dengan activity yang lain, jadi menggunakan yang namanya intent. Nah, jadi ketika nanti saya mencoba running programnya, apabila login ini diklik, maka dia akan muncul ke halaman login. Jadi login ini tuh dia bukan button, tapi text view. Oke, untuk yang berikutnya saya akan menampilkan desain dari jadi ketika nanti button register itu diklik, itu juga akan berubah ke halaman homepage. Karena itu saya akan menampilkan halaman homepage terlebih dahulu. Di halaman homepage ini di activity yang ketiga. Nah, di halaman homepage ini tuh, jadi nanti ketika mencoba running programnya dan memasukkan username, email, dan juga nomor HP itu akan tertampil di bagian sini, di bagian homepage dari register. Nah, pada halaman homepage register, saya menggunakan elemen text view. Kemudian, di halaman homepage ini saya menggunakan elemen text view semua. Nah, untuk di sini, kenapa bisa ada gambar itu karena saya mengatur
untuk background di yang pertama ini. Di activity yang pertama tadi itu juga saya mengatur untuk backgroundnya. Nah, background dimasukkan ke dalam drawable yang ada di res ini atau resource. Masukkan di dalam folder drawable. Kemudian dipanggil. Nah, selanjutnya seperti yang sudah saya bilang bahwa ketika login itu diklik maka akan tertampil ke halaman login. Nah, halaman login itu activity main yang kedua. Nah, di sini di halaman login ini saya juga menggunakan background. Kemudian yang paling atas itu ada text view, lalu di bawahnya ini adalah image view. Lalu ada username dan password ini adalah edit text. Di sini juga ada check box, lalu ada text view. Kemudian forget ini juga text view. Lalu ada untuk login itu menggunakan button. Kemudian new member ini tuh text view. Register ini juga text view. Jadi di kedua halaman login dan juga register, ketika saya memilih klik pada bagian yang paling bawah ini yang warna abu-abu itu akan saling menyambung gitu. Apabila di halaman login dan register itu diklik, maka akan di halaman register. Sedangkan dari halaman register ketika login itu diklik, maka akan tertampil ke halaman dari loginnya. Nah, ketika login ini diklik, itu juga akan menuju ke halaman homepage login. Jadi, saya membuat 4 activity. Activity yang keempat, yang ini. Nah, di activity yang keempat, ini tuh saya juga menggunakan background di bagian drawable, lalu ada welcome, ada di sini sama seperti yang register, hanya saja membedakan di homepage login itu saya hanya menggunakan username. Lalu yang bagian bawah ini, may the days your life now always be enjoyable. Thank you for coming here. Itu saya menggunakan text view. Nah, selain itu, ketika nanti halaman dari register ataupun login itu dipilih, activity main, misalnya di sini, nah username yang saya masukkan itu akan tertampil di bagian di welcome ini. Di bagian yang warna biru ini akan tertampil sesuai username yang diinputkan. Begitu juga dengan yang di halaman register ketika username, email, dan phone itu diinput, di halaman yang homepage untuk register, itu juga akan tertampil sesuai yang diinputkan. Nah, untuk bagaimana cara mengkoneksinya itu diatur di dalam Java-nya. Nah, selain diatur di dalam Java, itu juga mengatur di Android Manifest. Nah, di Android Manifest ini dipilih untuk bagian Android Export ini tuh dibuat terus semua. Lalu, saya akan memulai di bagian yang pertama. Di activity yang Java yang pertama. Nah, sekalian saya akan mencoba merunning programnya supaya lebih jelas bagaimana ketika nanti halaman itu di login atau register akan menuju ke intent. Nah, di sini saya akan mencoba masukkan username,
kemudian email saya, lalu nomor HP. Nah, ketika password ini tuh dipilih, di bagian layar dari emulator di sini dia tidak akan tertampil karena saya atur untuk tidak bisa di screenshot begitu. Nah, karena di layar ini tidak tertampil, saya akan mencoba menampilkan di sini. Oke, sebentar saya akan cek. Oke. Di bagian di sini tuh sudah saya isi untuk passwordnya. Jadi ketika nanti dipilih klik register, nah dia akan menuju ke homepage dari register. Nah, itu diatur di dalam main activity Java-nya. Jadi perlu memanggil intent, yaitu dengan put extra. Nah, put extra itu dia untuk mengirim, kemudian nanti datanya itu akan diterima di bagian activity untuk homepage. Nah, activity dari homepage-nya yang ketiga berarti. Nah, di sini. Jadi, di sini ada keterangannya get data from intent. Jadi, untuk mendapatkan data dari intent itu perlu menuliskan get intent. Nah, untuk menerima itu dengan script get intent, sedangkan jika dia itu mengirim itu menggunakan put extra. Nah, selain dari intent itu saya juga mengatur untuk toast-nya. Jadi ketika halaman register itu nah itu ada tertulis register successful. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa ketika halaman itu diklik, oke sebentar. Nah, ketika halaman diklik, halaman register, kemudian login itu diklik, dia akan menuju ke halaman login. Oke, di sini saya akan mencoba masukkan username. Lalu password. Nah, untuk password itu dia tidak tertampil di layar karena memang pengaturannya diatur agar privacy begitu. Nah, ketika login diklik maka ada tulisan login successful dengan halaman homepage adalah welcome sesuai username yang diinputkan, lalu ada tulisan dari text view desain di XML tadi. Begitu. Nah, untuk pengaturan dari main activity Java-nya antara login dan juga register itu hampir sama, hanya saja di bagian login itu di activity yang kedua. Nah, di bagian login ini tuh dia menampilkan mengirim data berupa get text, jadi hanya username. Sedangkan di yang pertama tadi kan ada 3, ada username, email, dan juga phone. Lalu selain dari untuk mengirim dan menerima data itu, saya juga mengatur intent ini mengarahkan ke halaman register. Jadi ketika halaman login itu dipilih di bagian register, oke misalnya nah, di sini saya memilih login. Nah, di halaman login ini kan dia ada register. Nah, apabila ini saya klik, dia akan menuju ke halaman register kembali. Itu diatur di bagian intent pada main activity Java untuk halaman
login begitu. Jadi pada acara keempat ini yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana cara pengaturan untuk activity agar saling berhubungan activity satu dengan activity yang lain, dan juga pengaturan intent seperti mengirim data, kemudian menerima data itu agar tertampil di halaman yang diinginkan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, oh ya, di bagian selain dari desain XML activity 1, 2, 3, dan 4, di sini saya juga mengatur untuk radius atau background dari edit text. Nah, untuk edit text yang seperti ini itu saya atur di bagian edit text background XML. Jadi perlu menambahkan sebuah XML baru di bagian drawable di sini. Itu diatur di sini dengan warna color abu-abu dan pengaturan radius. Radius itu supaya di sini membentuk lingkaran ini. Dan di sini untuk pengaturan dari left, top, right, dan bottom-nya. Selain itu, saya juga menambahkan ada untuk color. Nah, color di sini saya menambahkan warna gray dan juga blue. Nah, warna blue ini diatur untuk menampilkan username, email, dan font tadi di bagian activity yang pertama. Nah, di sini jadi agar warnanya jadi biru, ini tuh diatur di dalam colors XML yang telah disusun. Oke, sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas yang kelima PGPB.